meeting kami di acara Oke. Di Technical Meeting Design Challenge PT Sinergi Wahana Gemilang. Kami mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meeting hari ini. Kami akan menunggu sampai 5 menit ke depan untuk peserta lain bisa mengikuti technical meeting. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk menunggu. Karena kita sudah melewati 10:05, maka dengan ini saya buka technical meeting Design Challenge PT Sinergi Wahana Gemilang 2021. Oke, sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evan Arifin, saya yang bertugas untuk menjadi PIC dalam lomba ini. Jika kalian ada beberapa yang sudah kontak via WhatsApp, itu saya. Biasanya saya yang akan menjawab semua pertanyaan dari calon peserta. Saya juga yang akan mengirimkan email terkait lomba Design Challenge ini. Jadi salam kenal semuanya, saya Evan Arifin. Saya yang akan menjadi MC untuk hari ini. Oke, untuk melanjutkan technical meeting ini, saya akan memperkenalkan para juri yang sudah hadir juga pada sesi technical meeting hari ini, karena mereka inilah yang akan menilai setiap submission dari para peserta. Saya akan mulai dengan mungkin Bapak Nofli bisa di-unmute. Bapak Nofli Abdurrahman, silakan. Halo, selamat pagi Bapak. semua. Oke, ini pagi, Bapak Pak. Nofli. Pagi, Pak. Bapak Nofli. Oke. Bapak Nofli ini sebagai Ketua Dewan Juri pada Design Challenge PT Sinergi Wahana Gemilang, nanti beliaulah yang akan menentukan pemenang dari lomba di setiap kategori. Selain Bapak Nofli ini akan dibantu oleh rekan-rekan teknikal kami. Ada Mas Aji Sugiantoro. Mas Aji boleh unmute dulu. Halo semuanya. Yaitu Pagi. Mas Aji. Halo, pagi, Pak. Terima kasih Mas Aji, pagi. Lalu ada Erina Isnatul Janah. Mbak Erina boleh di-unmute. Selamat pagi Mbak Erina. Lalu ada Mbak Rizcika Andrianto atau Mbak Cika. Boleh Mbak Cika di-unmute. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi Mbak Cika. Nah, kebetulan ada salah satu dewan juri kami yaitu Ibu Rida Ayu selaku Business Manager Autodesk Product di PT Sinergi Wahana Gemilang yang tidak bisa hadir pada technical meeting hari ini. Jadi begitulah susunan panelis dewan juri kami untuk technical meeting di Design Challenge PT Sinergi Wahana Gemilang. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit terkait background dari Bapak Nofli Abdurrahman sebagai Ketua Dewan Juri, sekaligus nanti yang akan mengisi terkait ketentuan dan syarat dari event Design Challenge PT Sinergi Wahana Gemilang. Bisa dilihat di layar. Oke. Profil beliau. Sebentar. Oke, bisa dilihat di layar profil dari Bapak Nofli Abdurrahman. Beliau adalah Solution Manager atau Technical Manager untuk produk Autodesk di PT Sinergi Wahana Gemilang. Beliau sudah berkecimpung di Autodesk dimulai tahun 2013 sampai sekarang. Beliau ini juga mengepalai semua technical team untuk Autodesk Product di PT Sinergi Wahana Gemilang. Oke, segitu aja untuk background dari Bapak Nofli Abdurrahman. Selanjutnya, saya akan mempersilakan beliau untuk mengisi sesi selanjutnya di acara technical meeting PT Sinergi Wahana Gemilang di Design Challenge hari ini. Saya persilakan waktunya untuk Bapak Nofli.
Baik, terima kasih Mas Evan dan tim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, kepada customer kami, kemudian kepada antusiasme yang tinggi, banyak sekali student yang submit juga, yang register untuk mengikuti Design Challenge ini. Design Challenge ini merupakan rangkaian acara untuk menyambut acara besar dari Sinergi Wahana Gemilang, yaitu launching produk versi terbaru yaitu 2022. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan pelaksanaan design challenge-nya. Nanti formatnya rekan-rekan di sini juga sudah menerima ya dari flyer, namun tentu saja masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait lombanya. Untuk itu, saya akan share dokumen seperti ini ya, share dokumen. Nanti kami akan coba jelaskan beberapa poin, dan kalau ada pertanyaan langsung saja. Jadi boleh diinterupsi di tengah jalan, per poinnya langsung ditanyakan aja. Nah, saya mewakili teman-teman tim dari juri, ada Mas Aji, Mbak Erina, dan Mbak Cika. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat datang ya di Design Challenge-nya. Nah, yang pertama kita akan coba go through poin per poin ya. Pertama, dari seperti sudah diketahui, lomba ini ada dua, yaitu lomba desain produk, kemudian lomba rendering 3D model. Apa itu lomba desain produk? Jadi yang pertama adalah temanya ini produk atau aksesoris yang menunjang setup work from home. Oke, temanya rekan-rekan di sini dipersilakan untuk mendesain bebas, tapi produk ataupun aksesoris tersebut ada kaitannya dengan setup device work from home. Kita coba, saya izin share untuk menyamakan persepsi. Work from home yang dimaksud adalah seperti ini ya, seperti kita ketahui banyak sekali rekan-rekan juga termasuk kami, customer kami yang menjalankan work from home, tentunya akan mengubah ya setup-nya di rumah, yang dulunya mungkin hanya meja saja, sekarang ada meja untuk laptop, untuk monitor, untuk PC seperti itu. Nah, diharapkan rekan-rekan dapat mendesain satu produk, misalnya katakanlah dudukan tablet atau dudukan laptop atau dudukan handphone misalnya, apapun bebas ya terkait dengan produk yang berhubungan dengan setup work from home ini, seperti itu. Nah, jadi kita udah menyamakan persepsi setup work from home itu seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan hanya diperbolehkan untuk menggunakan software-software yang terdapat pada produk design manufacturing collection seperti Inventor, Fusion 360, AutoCAD, dan lain sebagainya. Karena memang untuk produk design manufacturing collection ini produknya sangat banyak ya. Seperti ini ada Autodesk Inventor untuk 3D design, kemudian ada Inventor Nasran untuk perhitungan kekuatan bahan, kemudian ada CAM-nya untuk mengenerate G-code untuk nanti masuk ke CNC, ada Inventor Tolerance Analysis untuk menganalisis toleransi, kemudian ada AutoCAD yang sangat famous sekali, ada Inventor Nesting, Factory Design, sampai dengan 3D SMAC untuk renderingnya. Dan ada juga Fusion 360 di dalam produk design manufacturing collection ini. Jadi rekan-rekan boleh menggunakan software yang ada di product design manufacturing collection ini. Oke. Baik, ada pertanyaan dulu untuk 2 poin ini, silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, saya lanjut ya. Kemudian poin selanjutnya, diwajibkan menggunakan software license. Oke.
customer kami tentu saja sudah mempunyai license-nya, silakan digunakan. Kemudian bagi student ataupun edukator dapat menggunakan license education ya, seperti ini, license education. Kemudian bagi profesional yang mungkin baru mengenal ataupun ingin mengeksplor produk desain manufacturing collection, dapat mendownload melalui link ini. Nah, melalui link ini, tentu saja nanti dokumen ini akan kita share ya, sehingga ini menjadi catatan bersama dipegang juga oleh masing-masing peserta. Nah, silahkan download melalui link ini, kemudian dapat memilih try now for free. Ini ada trial 30 hari, di dalamnya sudah ada tutorialnya juga yang bisa diikutin. Sehingga bagi customer kami yang, bagi rekan-rekan yang baru ingin mencoba, sebelumnya dari CAD system lain, katakanlah ini sangat mudah sekali untuk diaplikasikan. Silahkan ya, seperti itu. Kemudian lomba ini ditujukan untuk kalangan profesional, kemudian ada juga student dan edukator. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kembali ya yang sudah register. Lalu poin selanjutnya ada output ataupun hasil yang dikirimkan. Nah, untuk lomba desain ini diharapkan itu lengkap ya. Jadi dari tahapan katakanlah konseptual sampai dengan desain, kemudian perhitungan, manufacturing, sampai dokumentasi, dan kalau ada untuk visualisasi, presentasi, silahkan dikirimkan. Itu akan menjadi poin besar untuk penilaiannya seperti itu. Jadi nanti outputnya seperti ini, ada gambar katakanlah 3D render 3D produknya, kemudian animasi untuk mekanisme pergerakan, kalau ada misalnya ya, contoh misalnya, oh benda tersebut ini ada pergerakannya. Nah, nanti boleh mau ditunjukkan dalam bentuk videonya terkait dengan cara menggunakan produknya misalnya. Kemudian ada juga gambar kerja yang keperluan untuk manufacturing. Gitu. Boleh dalam format DWG atau biasa di-generate oleh AutoCAD, boleh dalam format drawing dari inventor langsung. Seperti itu. Atau boleh juga format drawing dari Fusion 360. Itu juga boleh ya. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin memberikan penjelasan lebih lanjut dengan menggunakan PowerPoint atau Microsoft Word, silakan gitu disampaikan juga seperti itu ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan mengenai license, kemudian penentukannya siapa, lalu outputnya. Tidak ada so far. Baik, saya lanjut ke poin selanjutnya ya. Kemudian penilaian kami dari tim. Jadi bukan saya sendiri, ada tim, ada Mas Aji, kemudian Mbak Cika dan Mbak Erina. Tentu aja kami akan berdebat di sana terkait dengan riset dari rekan-rekan semua yang kami sudah mempunyai kriteria penilaiannya. Jadi nanti ada daftar tuntutannya, ada daftar tuntutan utama, ada atau daftar tuntutan primer, kemudian sekunder, kemudian tertier. Apa itu daftar tuntutan pertama? Misalnya fungsi produknya, itu poinnya besar. Fungsi yang di desain itu sesuai dengan fungsinya atau enggak. Contohnya seperti itu, gitu ya. Misalnya, kemudian ada poinnya, lalu kita nanti masing-masing memberikan poin. Kemudian misalnya daftar tuntutan selanjutnya dari sisi manufacture ability-nya, apakah bisa di manufacture atau enggak, dan seterusnya. Daftar tuntutan sekunder misalnya, oh biaya produksinya nggak boleh lebih dari sekian, gitu ya. Ini market worthy atau enggak, mudah dipasarkan atau enggak. Nah itu akan kami sudah punya poin-poinnya, dan tentunya akan nanti jadi perdebatan ya antara dewan juri, misalnya Mas Aji, oh ini bagus nih, misalnya seperti itu. Apa alasannya? Tentu kan seperti itu. Dan tentu aja poin yang paling besar mungkin bagaimana rekan-rekan di sini bisa mengutilize software-software yang ada di Product Design Manufacturing Collection. Contohnya misalnya saya bendanya dari sheet metal, lalu saya buat juga nestingnya, analisis nestingnya. Oh seperti ini nanti pembuatannya. Nah itu akan poin sangat besar sekali. Dan poin terakhir, keputusan jurinya tidak dapat diganggu-gugat ya, seperti itu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan dari
lomba desain produk ini? Silahkan. Kita langsung Q&A aja ya, supaya per poin ini dapat kita pahami bersama. Clear semua. Sudah ada yang bertanya, Mas? Ya, silakan. Mas Reza, maaf. Ada pertanyaan ya? Di chat itu udah ada Di chat, yang ya? nanya. Baik. Apa? Oke. Dari Mas Rio, untuk dimensinya sendiri, apakah harus sesuai sama produk aktualnya atau bebas? Baik, terima kasih Mas Rio, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana untuk dimensinya? Tentunya harus sesuai ya. Harus sesuai karena kami akan melihat dari nanti fungsi produk. Jadi bukan scale. Itu harus sesuai. Contoh misalnya kita mau mendesain produk untuk dudukan ini tablet gitu ya. Teman-teman harus mengukur ini dudukannya berapa gitu ya, lebarnya, tingginya, nanti sesuai juga dengan fungsinya gitu. Karena dia base-nya 3D, jadi tentu saja harus menjadi digital model dari desain kita. Kemudian ada lagi dari Jiket Teknologi, namun belum selesai sepertinya ya. Saya ingin bertanya. Nah, pertanyaannya apa? Silakan. Selamat pagi, Pak. Saya silakan. Patria. Mau izin bertanya. Di output ini kan ada gambar render 3D model ya, Pak ya. Itu untuk gambar rendernya apakah boleh menggunakan software lain selain Inventor atau Fusion tadi, misalnya Gshot atau mungkin bahkan kita pakai software yang lain yang bisa digunakan untuk merender? Baik, terima kasih. Kita kembalikan ke poin A3 di sini ya. Kita sepakati untuk render pun tidak boleh menggunakan software selain dari Product Design Manufacturing Collection ya, untuk teman-teman semua. Jadi memang render di sini juga di desain produk, mungkin kita coba clearkan lagi. Ada dua lomba ya, seperti itu. Ada lomba yang render, yang tentu saja udah ada modelnya gitu ya. Kemudian ada render yang di desain produk ini. Nah, untuk render yang di sini itu mengutilize apa yang ada di product design manufacturing. Nah, kalau rekan-rekan semua misalnya menggunakan Inventor, itu ada untuk renderingnya juga ya, ada studio rendering. Namun misalnya katakanlah Inventor ekspektasinya segini, kemudian pengen lebih lagi, nah silahkan menggunakan 3ds Max. Dengan 3ds Max ini bisa lebih maksimum, artinya bisa lebih real gitu. Makanya di lomba yang kedua kita juga mengakomodir karena banyak sekali masukan, Pak, selain lomba produk ada lagi nggak? Nah makanya kita buat yang lomba rendering. Nah dengan di rendering ini nanti saya tunjukkan beberapa sampel, yaitu dengan menggunakan 3ds Max juga bisa di sana dengan menggunakan 3ds Max. Oke, jadi kesimpulannya mohon maaf ya, tidak diperkenankan untuk menggunakan software lain untuk rendering maupun animasi mekanisme, karena mereka kan outputnya image dan berupa video, jadi tetap harus menggunakan Product Design Manufacturing Collection. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih, Pak. Baik. Silakan, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Sepertinya sudah semua ya, Mas Reza ya, nggak ada lagi. Baik. Kita lanjut ke lomba yang kedua, yaitu lomba rendering produk. Nah, lomba rendering produk ini tentu saja diharapkan untuk membuat satu realistic image ya, yang sangat mendekati realnya, bahkan lebih bagus dari realnya seperti itu. Nah, ketentuannya peserta melakukan render dengan 3D model yang sudah disediakan. Nah, nanti ada 2 3D model, yaitu untuk kategori ada untuk berkaitan dengan manufacturing berupa mobil ya, car. Kemudian ada yang berupa juga terkait dengan arsitektur engineering construction, building, nanti ada desain rumah. Kemudian software yang digunakan. Nah, software yang digunakan itu pertama 3ds Max, yang kedua Autodesk V-Ray. Ada juga yang bilang Fred gitu ya. V-Ray, Autodesk V-Ray. Kemudian yang ketiga Revit. Nah, jadi diperkenankan juga menggunakan Revit kalau misalnya nanti terkait dengan building. Nah, poin selanjutnya diwajibkan menggunakan software license atau trial.
buat yang education tentu menggunakan software education. Linknya sama, ini nanti dokumen ini akan di-share juga. Kemudian lomba ini ditujukan untuk kalangan profesional, ini sama dengan poin di atas juga. Student dan education dapat menggunakan software versi education. Ini poinnya sama. Outputnya, nah output atau hasil render ini dalam format JPEG, PNG dengan resolusi tinggi ya, dengan resolusi tinggi. Nah, ini juga sama, lomba ini juga sama, tidak diperkenankan menggunakan software lain ataupun ada touch up dari software lain, misalnya Photoshop. Oke, nah ini tidak dipergunakan untuk finishing atau touch up terakhir itu menggunakan Photoshop juga tidak diperkenankan seperti itu. Kemudian untuk link, nah nanti dapat di-download melalui link ini, ya. Ini adalah 3D modelnya. Nah, nanti silakan di-download, ada file lomba desain di sini. Kemudian saya akan show juga, saya akan tunjukkan ini filenya. Nah, ini file yang terkait dengan bagi rekan-rekan yang memilih untuk saya suka dengan model ini, silakan ya. Ini dapat digunakan. Ini mobil Audi. Jadi dapat menggunakan file ini. Yang kedua, bagi yang senang dengan building, nah, silakan juga digunakan file yang ini. Ini formatnya dalam 3ds Max, versi 2021. Gitu. Silahkan ya di-download. Nanti linknya dapat di-download dari dokumen yang akan kami kirimkan juga. Oke, kemudian ini timeline. Terkait dengan timeline, pendaftaran sudah selesai dilakukan dan sudah ditutup. Technical meeting hari ini, tanggal 23 Juni ya, 2021. Nah, kemudian terkait dengan due date-nya, untuk submit result dari poin kategori lomba desain dan juga render, itu tanggal 17 Juli. Tanggal 17 Juli ya. Sekali lagi untuk due date submit-nya, tanggal 17 Juli jam 00. Seperti itu. Lalu ada pengumuman, sebelum ke pengumuman. Nah, untuk submitnya kemana? Nah, submitnya kemana? Nanti rekan-rekan kan sudah mengirimkan email ya, sudah mengirimkan email. Setelah technical meeting ini akan menerima email dari kami berupa invitation untuk masuk ke cloud storage-nya Autodesk, yaitu Fusion Home, di mana di sini ada project nanti design challenge. Nah, di dalamnya nanti ada 2 folder, yaitu result folder yang pertama result lomba desain. Nah, nanti teman-teman masuk ke sini, kemudian create new folder. Nah, dimasukkan nama dan juga asalnya ya. Misalnya Novli Jakarta. Seperti itu. Lalu create folder di sini dan silahkan resultnya disimpan di sini, diupload ke sini. Gitu ya. Resultnya silahkan diupload ke sini. Oke, clear ya. Nah, invitation-nya nanti akan masuk ke email masing-masing. Kalau hari ini tidak dapat menerima, tidak ada invitation ini, silahkan menghubungi Mas Evan, konfirmasi ke Mas Evan. Misalnya, Mas, saya belum menerima invitation-nya, silahkan diinformasikan ke kami. Nah, sebelumnya, silahkan create juga dari email yang dikirimkan itu, silahkan meng-create Autodesk account ya, meng-create Autodesk account. Linknya ada ini, account.autodesk.com, register, ini free ya, free, silahkan register, karena di dalamnya selain mendapatkan free storage, jadi ini udah termasuk dengan cloud storage, jadi free gitu, kita bisa nyimpan dokumen dan seterusnya. Kemudian dengan Autodesk account ini kita pun bisa menggunakan trial software Autodesk. Bagi yang student tentu aja bisa mendapatkan software versi education seperti itu. Kemudian saya kembali lagi ke sini dan pengumuman ini pada tanggal 27 Juli ya. Pengumuman pada tanggal 27 Juli. Nah, ini poin terakhir itu untuk submit result. Nah, ini melalui invitation ya. Dan formatnya seperti ini, ada nama kemudian nama kota asal. Oke, demikian
poin-poin ini. Nah, poin ini sudah kita bahas semua, dan silahkan kalau ada pertanyaan, dan kemungkinan kalau misalnya ada yang belum sesuai atau ada kesalahan dari kami, kita akan revisi. Dan dokumen ini setelah dibagikan ke semua peserta yang ikut technical meeting hari ini adalah dokumen resmi ya, dokumen resmi, jadi semua mengacu ke sini. Silakan kalau ada Mas pertanyaan. Nofli, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Mas. Baik, Mas Devan, ya. Oke, pertanyaan dari Muhammad Dio Fadli nih, Mas. Dia tanya, katanya, saya ingin bertanya untuk part yang fungsinya sebagai penghias, seperti meja atau laptop, apakah boleh menggunakan IPT standar dari internet, Baik. atau semua part assembly harus digambar sendiri? Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Terkait dengan aksesoris, untuk yang lomba render berarti ini ya Mas Evan ya. Iya. Untuk yang lomba render ya. Maaf, untuk yang lomba render, ini dibolehkan menambahkan aksesoris. Ya, saya tadi terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Nah, contoh aksesoris itu misalnya ini kan yang default seperti ini. Nah, ini file ini tentu saja building seperti itu nggak boleh dikurangin. Kalau ditambahkan boleh. Misalnya saya ngambil gambar 3D model mannequin, saya tambahkan ke sini. Jadi ada orang gitu, saya tambahkan ke sini. Kemudian saya punya card 3D model, saya tambahkan ke sini. Ini dibolehkan ya. Dibolehkan. Sekali lagi dibolehkan untuk aksesoris. Itu dibolehkan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Dan ini kita akan cantumkan di poin E ya. Jadi dibolehkan untuk menambahkan 3D model aksesoris. Silahkan. Baik, Mas Evan. Oke, semoga bisa menjawab dengan jelas ya, Mas Muhammad Dio. Oke, selanjutnya nih Mas, ada Michael. Dia mau tanya, untuk lomba render, apakah bebas shot kameranya atau sudah ada setting kamera dari pihak panitia? Bebas. Untuk Bebas. Kamera bebas. Jadi ini panitia hanya mengirimkan 3D modelnya saja untuk setup kamera, kemudian berapa angle yang mau diambil, silahkan semaksimum mungkin ya. Oke, sebentar. Saya akan show juga ke sini. Teman-teman untuk sebagai apa ya, ideas mungkin boleh mengunjungi Autodesk Gallery. Nanti di website Autodesk Gallery ada Autodesk Online Gallery, di mana di sini ada 3D model, kemudian ada juga sampel render seperti ini ya, sampel yang sudah dirender. Misalnya kita coba ini yang kebetulan interior ya yang muncul, contoh seperti ini misalnya. Ini contoh dari interior. Kemudian yang lainnya mungkin ini yang terkait dengan 3D product seperti ini. Nah, ini silakan beberapa angle juga boleh. Seperti ini. Ini silakan ya. Nah, ini di-capture dari Fusion-nya, mau di-capture. Kemudian kita coba yang lain. Oke. Atau juga mau ini sebetulnya di Autodesk itu ada panorama ya, mau dibuat VR-nya seperti itu juga silahkan kalau misalnya mau dieksplor sampai ke sana. Nah, ini sebagai referensi saja ya. Kebetulan ini masih interior. Oke, ini eksterior. Nah, contoh seperti ini misalnya. Gitu ya. Jadi kalau ada aksesoris yang lain, background-nya, karena di dalam belum ada environment-nya, belum ada background-nya, silakan kalau mau dimasukkan ya, ini dibolehkan. Jadi kamera, material, kemudian environment, background, kita bebaskan. Gitu ya. Kreativitasnya silakan aja, pencahayaan, lighting juga kita bebaskan, silakan. Oke, terima kasih Mas Nov. Lanjut lagi pertanyaannya Mas Nov. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan render engine juga ditentukan? Ya. Baik, terima kasih. Untuk render engine itu kita tetap mengacu ke produk Autodesk ya. Jadi yang dibolehkan itu untuk render engine-nya itu Arnold. Jadi yang bawaan dari Autodesk.
gitu. Tidak diperkenankan untuk menggunakan misalnya produk lain ya, gitu. Tidak diperkenankan menggunakan produk lain, gitu. V-Ray tidak diperkenalkan, jadi yang bawaannya saja, karena di dalamnya di 3ds Max sudah ada render engine-nya Arnold. Oke. Oke, terima kasih. Kita cantumkan ya render engine yang diperkenankan hanya Arnold. Oke. Oke, terima kasih Mas Nov. Lanjut ya Mas Nov. Oke, pertanyaan dari Chris Maulana. Untuk produknya, apakah bisa produk yang portable? Oke. Oke, untuk berarti terkait dengan lomba desain produk ya? Desain produk, betul berarti Oke, Mas. untuk produk, as long as relate dengan setup work from home, itu kita perkenankan. Silahkan gitu ya. Misalnya produk tersebut terkait dengan untuk menyimpan misalnya headset gitu ya, headset, karena ketika work from home kita banyak juga yang menggunakan headset gitu ya sebagai alternatif untuk voice. Nah, itu juga termasuk setup kan. Nah, ini saya ingin konsepnya misalnya memadukan selain digunakan di rumah, saya pengen juga digunakan di coffee shop gitu selama saya WFH ini. Itu boleh. Jadi produknya portable, bisa dilipat katakanlah masuk ke backpack, dimasukkan, silakan. As long as relate dengan setup work from home, jadi diperkenankan, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Kita lanjut Mas pertanyaannya dari Dimas Adiwaluyo. Saya ingin bertanya mengenai lomba produk desain. Apakah boleh menggunakan bantuan alat lain seperti 3D scan? Oke, baik. Silakan jika rekan-rekan mau menggunakan acuan 3D model hasil dari 3D scanner juga kami persilahkan gitu ya. Misalnya katakanlah ada satu produk yang untuk dudukan misalnya ya, dudukan botol katakanlah, tapi pengen botol tersebut saya punya 3D modelnya hasil scan atau di scan dulu produknya lalu kita buat dudukannya, kami perkenankan, silahkan juga itu diperkenankan as long as tadi relate dengan setup work from home, silahkan. Oke, terima kasih Mas Nov. Kita lanjut ya ke pertanyaan. Para peserta jika memang pertanyaannya kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyakan, silakan mengisi di kolom chat agar kami bisa merespon pertanyaannya. Lanjut Mas Nov, dari Dava Edo Firbianto bertanya, apakah ada perbedaan tolak ukur penilaian antara student dan profesional? Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah ada perbedaannya? Kita nggak melihat itu. Jadi acuan kami dari tim Dewan Juri ini adalah kriteria desain, daftar tuntutan desain yang ada di kami, gitu, yang ada di kami. Tadi saya sudah sampaikan, ada daftar tuntutan utama, poinnya sekian, daftar tuntutan kedua, poinnya sekian, daftar tuntutan ketiga, misalnya poinnya sekian. Jadi ada daftar tuntutan primer, sekunder, tertier. Nah, kami nggak akan melihat background-nya, apakah rekan-rekan dari kalangan profesional, edukator, atau student. Jadi, selama poinnya tinggi, walaupun student katakanlah misalnya, atau dari profesional, tentu kita akan mengacu ke situ gitu ya. Seperti itu. Jadi kita nggak melihat kucing hitam atau putih, selama bisa nangkep tikus, nah itu yang kita ambil ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Guinevere Winesa. Kak ingin confirm, untuk render kita bisa pilih antara mobil atau building? Mas. Oh, bebas. Kita membebaskan senangnya mana gitu ya. Misalnya senang dengan car, silahkan. Senang dengan building, silahkan. Mungkin ini pertanyaannya boleh dua-duanya enggak gitu ya. Oke, saya coba kita vote Dewan Juri ya. Mbak Cika, Mbak Erina, Mas Haji, mau diperkenankan enggak? Kalau ada peserta yang
Saya pengen dua-duanya nih, saya nunjukin hasil karya. Boleh nggak? Boleh aja sih, Pak. Menarik gitu. Ya, Menurut saya. boleh. Nanti Boleh ya? penyampaiannya akan Boleh. tetap yang terbaik. Oke, terima kasih. Nah, oke. Jadi diperkenankan untuk mengirimkan ke dua render ya, dua render baik car maupun building. Tapi penilaian tentu akan kita ambil yang terbaik menurut kami Dewan Juri. Dan tentunya kami juga Dewan Juri punya sama seperti produk design, punya acuan penilaian baik dari sisi komposisi keseluruhan hasil render, kemudian dari sisi lighting, kemudian dari sisi environment-nya seperti apa, kemudian juga dari sisi ada feel ataupun ketika melihat gambar tuh, ini real banget. Sampai kita mungkin nggak bisa membedakan gitu hasil foto dengan hasil foto produk atau dengan hasil render. Tentu ini akan menjadi perdebatan yang rame gitu ya, makanya jurinya banyak, kita ada berempat gitu, ada berlima, jurinya banyak, dan percayakanlah gitu buat rekan-rekan di sini yang submit, itu akan jadi perdebatan kami. Ini mungkin kita punya jagoan sendiri gitu ya, ini yang bagus nih gitu ya. Seperti itu. Alasannya apa? Ini bikinnya itu susah loh bikin gini gitu. Misalnya contoh, ternyata bikin mungkin rekan-rekan melihat ini car gitu ya. Tapi gimana car ini kalau bisa kelihatan jalan? Nah, itu juga kan kayak real gitu. Itu bisa jadi poin yang besar gitu, misalnya seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan Mas Evan, pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Naf. Ini agak panjang karena ada dua, jadi saya satu-satu dulu ya, pertanyaannya ya, Mas. Nomor 1 dari Joko Anggara. Pertanyaannya adalah terkait dengan kriteria ketentuan desain, apakah desainnya harus original dan ide yang benar-benar baru, atau dapat memodifikasi ide dari internet? Istilahnya dapat inspirasinya dari internet gitu, Mas. Boleh nggak, Mas? Atau original? Ya, boleh. Jadi kalau inspire itu boleh dari mana aja. Yang nggak boleh tentu aja mengcopy ya. Mungkin download lalu touch up download kemudian submit ke kita. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Tidak diperkenankan. Jadi kalau misalnya konsep amati tiru modifikasi boleh, karena terus terang setup work from home juga dalam tanda petik itu aja gitu ya, sama seperti desain car juga sebetulnya kayak car itu kan sebetulnya secara filosofisnya itu aja. Jadi ada 4 roda dengan sumbunya sekian, tinggi dan lebarnya sudah ditentukan sekian, tapi gimana kita as a designer itu mendeliver pesan gitu ya, mendeliver karya-karya seni kita gitu, seperti itu. Nah, itu yang nggak bisa sama semuanya gitu. Sama seperti mobil kan, masing-masing juga walaupun sama seperti itu aja tapi beda gitu ya, dari sisi kita menerimanya juga beda. Itu kemudian yang keduanya juga dari sisi ada beban moralnya kalau kita cuma download kemudian edit dan sebagainya lalu share, tentu bertentangan dengan kita as a designer gitu. Selama itu inspirasi kemudian modifikasi itu diperkenankan ya, dibolehkan, silakan aja. Oke, ini jadi poin juga ya, tidak diperkenankan untuk resubmit mungkin desain yang sudah ada di internet ya. Jadi kalau konsepnya tiru modifikasi, kita silakan, karena inspirasi kan bisa dari mana aja mungkin ya, seperti itu. Oke, silakan. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih. Kita lanjut ya, Mas. Pertanyaan kedua dengan dari Joko Anggara juga. Kemudian, apakah dapat menggunakan software pada Education Access selain list software yang tercantum pada link? Nah, ini udah dijawab sebenarnya dari tadi ya sama Mas Nov ya. Tapi boleh Mas dijelaskan lagi. Baik, software yang kami rekomendasikan memang Product Design Manufacturing Collection. Ini yang kami rekomendasikan gitu. Namun Autodesk, solusi dari Autodesk ini sangat luas sekali. Jadi ada yang
dari mulai yang basic, medium, sama level advance. Contoh misalnya yang lebih advance, misalnya Autodesk Power Mill, misalnya untuk machining multi-axis. Kalau misalnya nanti produknya terkait dengan manufacture-nya itu menggunakan multi-axis, dan misalnya customer kami juga sudah terbiasa, mungkin Anda terbiasa dengan Power Mill, silakan, as long as Autodesk product. Enggak apa-apa, kita perkenankan gitu ya, seperti itu. Karena memang kita lomba ini memang Autodesk juga ya, jadi yang tidak diperkenankan mungkin yang dari luar Autodesk seperti itu. Atau misalnya begini, misalnya karena ini ada poin manufacturability, misalnya rekan-rekan membuat produknya dari plastik pulp, oke, dari plastik pulp. Kemudian saya ingin menganalisis dulu manufacturability-nya dengan menggunakan mode flow. Saya tentukan berapa injection location-nya, kemudian katakanlah saya pengen mengetahui weld line-nya di mana supaya kekuatan dari produk ini bisa dihitung juga, bisa dikalkulasi juga. Nah, ini kita perkenankan juga. Oke. Jadi silakan kalau mau menggunakan solusi lain dari Autodesk. Oke, kita masukkan ya poinnya ya, dipergunakan menggunakan solusi Autodesk di luar rekomendasi ya. Mode flow. Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Silakan Mas Evan, lanjut. Oke, lanjut. Terima kasih. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut dari Hairul Fahmi. Bertanya, apakah produk yang berupa dapat menghasilkan kenyamanan bagi pekerja WFH masuk ke dalam tema ini? Mohon diulangi, Mas Evan. Apakah produk yang berupa... Sebentar, saya juga... Yeah. Apakah produk yang dapat menghasilkan kenyamanan bagi pekerja WFH masuk ke dalam tema ini? Jadi gitu, Mas. Jadi maksudnya dia sisi kenyamanan nih, Mas, yang mau ditonjolkan dalam desainnya nanti yang akan disubmit. Itu masuk apa enggak, Mas? Atau memang ada spesifikasi khusus untuk yang temanya gitu? Oke, kita coba kembali lagi ke sini ya. Sorry. Kembali ke sini. Nah, sebetulnya ruang lingkupnya sebetulnya seperti ini. Ruang lingkupnya ya. Ruang lingkupnya seperti ini. Dari ruang lingkup ini, dalam bayangan kami, juri itu sebetulnya cukup luas dan cukup banyak sih. Cukup banyak sebetulnya. Kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita masukin keyword WFH setup, ini juga ada di sepeda ya, di sepeda, kemudian dia simpan laptop seperti ini. Nah, as long as relate gitu ya dengan keperluan WFH, artinya device ataupun produk ataupun aksesoris tersebut digunakan untuk work from home, kita perkenankan. Terus terang saya masih belum nangkep juga nih dari sisi pertanyaan, kemudian purpose-nya kemana ya dari sisi produk, tapi kita perkenankan as long as ada relate dengan WFH gitu ya. Misalnya ya contoh, saya bikin yang nggak relate mungkin, saya bikin kursi yang bisa tidur gitu ya, tidur misalnya. Tidur itu kan nggak aktivitas work ya, nggak aktivitas work, tapi istirahat dari bekerja gitu. Mungkin itu enggak gitu ya. Tetapi misalnya contoh seperti ini, saya sambil goes sambil kerja gitu. Nah, ini mungkin ada relate yang ini ya. Oke. Silakan gitu ya. Silakan. Selama relate dengan setup work from home ya, seperti itu. Ya nanti kita tentunya ini juga akan debatable di antara juri, misalnya nanti ya ada poinnya, tentu aja jangan khawatir, bukan dari saya seorang juga. Nah, kami persilahkan gitu ya. Selama relate dengan work-nya, gitu. Seperti itu.
Semoga menjawab, atau mungkin kalau misalnya tadi pertanyaannya mau diubah diksinya sedikit agar kami bisa lebih baik menginterpretasikannya, bisa dikirim ulang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas. Nah, ini terkait hasilnya nih Mas, mau tanya apakah ada ketentuan maksimal slide PPT untuk lomba desain produk? Oke, yang ini ya, mungkin terkait dengan poin ini, kita bebaskan untuk presentasi penjelasan produk ini, kita bebaskan untuk mempresentasikannya dalam beberapa slide, kemudian dalam format apa, silakan, atau mau berkreasi, saya bikin video aja ya, saya bikin video TikTok aja gitu, silakan untuk mempresentasikannya. Jadi mungkin boleh diasumsikan seperti ini. Saya punya produk desain nih, kemudian saya akan presentasikan ke calon investor gitu ya. Nah, boleh cara penyajiannya seperti apa, tapi poin ini tetap harus ada misalnya ya, karena ini poin di kriteria kita ada poin penilaiannya. Ada penambahan dari sini boleh gitu ya. Misalnya kreatif saya bikin video TikTok aja boleh gitu. Sama seperti yang tadi pertanyaan tadi, diperkenankan untuk aksesoris itu, tapi yang nggak boleh itu dikurangin ya. Nah, ini juga udah kita masukkan. Kalau dikurangin nggak boleh, tapi kalau menambahkan 3D model silahkan ya. Dan mendownload 3D model aksesoris silahkan. Mau mendownload car dimasukkan ke tadi building juga silahkan gitu ya. Kalau mau menambahkan nanti di tadi produknya car ada environment building silahkan juga. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan pertanyaan lanjut. Oke, selanjutnya nih Mas, ada yang belum jelas kayaknya tadi ketinggalan. Dari Muhammad katanya file mentahan 3D-nya yang sudah dibuat apakah perlu dikirim juga? Oke, baik, untuk lomba ini, lomba produk maupun render ya. Sebetulnya untuk nanti mungkin kami akan kita punya kriteria penilaian ya, daftar tuntutan tadi kan, daftar tuntutan primer, sekunder, tertier dengan poin-poinnya. Kami coba akan sortir dari beberapa kandidat gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada katakanlah antar dewan jurinya deadlock yang misalnya ini poinnya bagus, ini poinnya sama gitu ya. Nah, baru kami akan meminta detailnya ya, baik dari render maupun yang product design gitu ya. Misalnya kita minta format ASM-nya, inventor assembly-nya, biar kita cek misalnya seperti itu. Atau render kita juga minta misalnya mana file 3D SMAX sebelum rendernya, setup-nya seperti apa, misalnya seperti itu. Tapi untuk sementara ini output-nya tetap kita mengacu ke sini aja, gambar 3D model gitu ya, kemudian ada gambar kerjanya gitu ya, itu aja sih, animasi kalau diperlukan seperti itu. Karena basically mungkin kita akan yang pertama tentu aja mungkin dari sini, dan kalau misalnya kita juga nanti ada di timeline ya, sebentar ke timeline. Submit itu kan due date di tanggal 17, kemudian ada pengumuman di 27. Nah, kami akan mengacu ke output yang sudah kami tentukan. Namun apabila di dalam output yang sudah disubmit itu ada beberapa yang ini desainnya bagus nih, tapi saya harus confirm nih dari sisi ini misalnya. Nanti dewan juri kan banyak. Nah, kita akan kontak, kita akan interview langsung untuk mempresentasikannya ke kita gitu, seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Gitu. Jadi tetap yang utama itu yang ini. Nah, nanti kalau misalnya terkait yang utama yang ini, kemudian yang ini juga untuk render yang utama yang ini. Nah, namun kalau ada nanti deadlock di antara juri, kita akan kontak untuk menanyakan kembali, coba seperti apa gitu ininya. Maksud dari desain, kalau rendering mungkin dari sisi prosesnya gitu. Karena kami sebagaimana di poin yang ini ya, di poin yang ini itu harus menggunakan 3D SMAX.
Jadi enggak di luar ini tidak diperkenankan. Kemudian render engine seperti itu juga ini hanya Arnold gitu bawaannya dari Autodesk. Jadi yang lain tidak diperkenankan gitu. Mungkin kita akan confirm. Oke, berarti intinya sih semuanya di-upload saja ya Mas untuk submission-nya. Jadi kalau misalnya memang diperlukan oleh Dewan Juri untuk melihat file mentahannya lagi, baru kami akan menghubungi peserta yang dimaksud tersebut. Jadi nanti untuk semua peserta mohon untuk di-upload di link yang sudah disediakan oleh Dewan Juri. Kita lanjut Mas, pertanyaannya nih masih ada ternyata. Dari Herman mau tanya katanya, untuk file render yang dikirimkan versinya lebih tinggi dari yang saya punya yaitu 3ds Max 2020. Apakah bisa dikirimkan yang versinya lebih rendah? Terima kasih katanya Mas. Oh oke. Pakainya versi berapa ya? Nah ini juga kita sementara ini sih kita ngacunya ke 2021 ya, namun mungkin yang mungkin customer yang mempunyai versi di bawah ya, di bawah. Nah ini kita belum ini nih discuss nih. Saya coba calling lagi ya Dewan Juri. Gimana nih mau kita turunkan berapa level untuk versinya? 2020 sih Pak Nofri, karena upload kan di 2020 ya. Terakhir 2019 kalau nggak salah dia jual ke dari SMAX tuh. Paling 1 tahun sih setahuku ya. 1 tahun? Iya, di 2019 paling, karena Arlob tuh di 2019. Oke. Baik, mungkin gini ya. Coba kita tengahinya. Kalau customer kami itu boleh turun kan 3 tahun ya. 3 tahun ke bawah boleh turun. Artinya boleh pakai yang 2020, 2019, 2018. Nah, kalau misalnya ini yang bertanya student, kita apa namanya? Kita encourage untuk menginstall versi yang baru gitu ya. Seperti itu 2021 saja. Dari sisi spek juga sama sepertinya ya. Mbak Cika ya, nggak ada perbedaan ya. Max 2020, 21 sama sih sebetulnya. Sama kok Pak. Itu jadi gimana Mas Haji, mau 3 aja, 3 tahun ke bawah atau boleh 3 tahun aja ya? 3 tahun aja tahun boleh. ke bawah kita akan provide. Jadi basically yang kita upload di link ini itu versi 2021. Nah, ini saya highlight dulu. Nah, basically yang kita upload ini 2021. Kalau misalnya peserta dari profesional, customer kami, misalnya, saya, udah 2020 nih, udah nyaman, kemudian kalau reinstall dan sebagainya, takes time, boleh di tag aja nanti ke Mas Evan ya, Mas Evan mohon dibantu, nanti tag saja ke Mas Evan, misalnya request untuk versi 2018 berarti. Paling minimum ya, 2018. Di tag aja, nanti kita akan provide yang versi bawahnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya Mas. Pertanyaannya ini masih relate sih sebenarnya. Dari Azriel Zulfikar, dia tanya untuk filenya itu dikompres atau semua filenya langsung diupload Mas? Oke, untuk upload filenya ini boleh mau di zip dulu boleh, karena itu technically terlalu detail ya, boleh di zip, boleh folder berupa folder aja, ini nggak gambar 3D-nya boleh. Tapi kalau dari Inventor di pack and go aja ya. Kalau dari Inventor ini di pack and go itu di maaf 3D modelnya, sorry, mana ya, 3D model ya, gambar 3D modelnya nanti di pack and go, nanti baru di-upload untuk lomba 3D model. Kalau yang ini, kalau yang hasil render itu realistic image-nya boleh mau di zip gitu ya, itu boleh mau di zip beberapa angle, di zip dulu, upload
supaya kecil saat upload itu ya rekomendasi sih di zip ya supaya kecil boleh. Namun nggak terlalu signifikan juga, biasanya sih hanya prosentasenya berapa persen ya kalau dikompres itu. Gitu. Silakan. Tapi silakan kalau mau dikompres. Oke, diperkenankan Mas Evan, diperkenankan untuk dikompres dulu. Oke, siap. Terima kasih Mas Nov. Lanjut nih Mas Nov. Dia mau nanya nih katanya, file 3D desain produknya dikirim ke link yang sudah ada atau kemana ya Mas? Nah, tadi mungkin kurang jelas atau terlewat bagian upload hasil submisinya Mas. Baik. Ini di poin yang tadi, maaf. Jadi nanti rekan-rekan di sini semua akan mendapatkan invitation ya, akan mendapatkan invitation, gitu, invitation ke email masing-masing, gitu, ke email masing-masing yang sudah didaftarkan melalui Mas Evan. Nah nanti akan ada email invitation, gitu ya, email invitation. Saya minta tolong Mbak Erina ya, Mbak Erina mungkin bisa share screen contoh sampel invitation yang tadi sudah saya invite seperti apa, boleh dipresentasikan? Baik. Saya stop share. Saya stop share dulu ya. Oke. Sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email seperti ini. Nanti bisa langsung akses project ya, Pak? Ya. Ini karena saya posisinya sudah pernah masuk, jadi saya langsung masuk. Namun jika belum, nanti akan harus input email. Betul? Ya, betul. Di awal saya sudah sampaikan, nanti rekan-rekan email yang sudah diregisterkan melalui Mas Evan itu, teman-teman membuat Autodesk ID ya. Nanti membuat Autodesk ID, kemudian register seperti biasa, seperti rekan-rekan membuat akun untuk Gmail, akun untuk Facebook, Instagram, seperti itu aja. Nah, teman-teman di sini nanti akan mendapatkan cloud storage gitu ya. Free cloud storage, kemudian teman-teman juga bisa akses trial untuk software Autodesk, kemudian kalau student bisa mendapatkan serial numbers untuk license student version dari Autodesk gitu. Jadi itu fungsi dari Autodesk ID. Nah, nanti teman-teman bisa upload. Ini kita sudah sediakan ada 2 folder, yaitu result lomba desain, kemudian result lomba rendering, di mana formatnya itu nama dan asal kota ya, asal kotanya dari mana. Misalnya saya Novli Strip Jakarta, nanti simpan di sini, gitu. Baik, semoga cukup jelas ya. Nah, mungkin boleh Mbak Erin boleh kembali ke yang Gmail-nya nanti supaya Nah, invitation-nya seperti ini ya. Silakan kalau mau di screenshot biar nggak lupa, invitation-nya seperti ini, nanti cukup klik akses project aja. Nama project-nya Design Challenge. Oke. Baik, saya izin share screen lagi ya, Mbak Irina ya. Oke, jadi nanti para peserta jika belum mendapatkan invitation dari Bapak Novli, itu artinya ada kesalahan mungkin di alamat email yang diregistrasikan ke sistem kemarin. Jadi kalau sampai misalnya 2 hari setelah technical meeting masih belum ada invitation, mohon untuk menghubungi panitia, yaitu saya bisa nomor WhatsApp saya atau bisa ke email saya. Jadi nanti bisa saya follow up untuk memberitahu ke Bapak Novli terkait invitation-nya. Jadi saya rasa itu juga sudah jelas ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung kontak saya sebagai panitianya. Oke, lanjut nih Mas. Pertanyaan selanjutnya. Oke nih, dari Guinevere lagi katanya, untuk product design competition software apa yang eligible? Untuk product design competition software apa yang eligible untuk mengenerate manufacturability seperti RhinoCam contohnya, kata dia.
terkait software yang eligible nih, Mas. Iya, oke. Sebetulnya yang kita expect itu, nah nanti tentu aja yang kita expect ya, kalau misalnya part tersebut terkait dengan proses subtraktif, artinya di machining misalnya menggunakan mesin CNC gitu ya. Nah, kita expect rekan-rekan membuat program untuk G-code-nya gitu ya, membuat program CAM-nya seperti itu. Namun misalnya terkait lagi, misalnya saya manufacture-nya misalnya menggunakan injection plastik karena terkait dengan bahan yang saya gunakan plastik, Pak. Nah, kita expect teman-teman di sini analisis dulu dengan mode flow, katakanlah untuk mengurangi defeknya. Kemudian terkait dengan sheet metal misalnya ya. Nah, kita expect menggunakan inventor nesting untuk menghitung scrap yang diperlukan, berapa sih dari layout yang saya buat itu yang bisa dihemat saya berapa. Kemudian ada juga toolpad untuk cuttingnya dengan menggunakan inventor ISM. Kita expect-nya seperti itu gitu ya. Nah, tapi di poin-poin kami Dewan Juri pun punya penilaian. Misalnya, dari sisi manufacture-nya ternyata cukup kompleks, cukup expensive misalnya. Nah, berarti poinnya sekian seperti itu. Karena kita juga memperhitungkan juga ini bisa dijual atau enggak gitu ya, seperti itu. Itu akan bagus sekali gitu ya kalau misalnya teman-teman udah juara di sini, nanti teman-teman mau realisasikan itu silahkan gitu ya. Ternyata bagus dan bisa direalisasikan, itu sangat appreciate sekali dari kami. Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Next, Mas Evan. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan yang tadi. Kita lanjut, Mas. Dari JK Teknologi mau tanya, apakah boleh kami tahu terkait dengan bobot masing-masing penilaian? Tuh. Oke, nah itu kita sayang sekali kita nggak share ya untuk bobotnya, karena dengan itu tentunya memang idealnya kalau desainer yang bukan lomba misalnya desainer, kebetulan saya kuliah dulu design engineering, saya belajar tentang metodologi perancangan, contoh VDI 222, nah itu jadi acuan kita. Nah, tentunya kita mengacu ke sana gitu ya. Namun dikhawatirkan nanti ada constraint, dalam mendesain. Kita keep untuk Dewan Juri, hasil diskusi kita keep untuk Dewan Juri. Nah, nanti tentu saja kalau kita masukkan bobot-bobotnya jadi constraint gitu. Contoh gini, misalnya ada poin mencantumkan biaya produksi tidak boleh lebih dari 1 juta. Maka teman-teman di sini tentu aja akan terkonstrain dengan itu ya. Nah, lebih baik kita bebaskan dulu aja. Silahkan gitu mendesain sebebas mungkin, sebagus mungkin. Yang pasti kalau misalnya produk ini ternyata bagus, bermanfaat, dan tadi market worthy ya, artinya sangat sebetulnya kalau direalisasikan bisa bagus, bisa laku. Nah, tentu aja ini intellectual property-nya ada di peserta semua, silakan kalau mau direalisasikan gitu, seperti itu. Yang kami keep yang di poin itu ada kan hasil itu untuk kami gitu, itu hanya berupa image aja sebetulnya gitu. Kalau intellectual property dari sisi untuk realisasi produknya itu tetap ada di peserta ya, silakan. Seperti itu. Itu kenapa kita keep ya. Mungkin reason-nya itu semoga bisa diterima juga. Jadi supaya dapat bebas gitu ya, dan nggak kita share. Gitu, Mas Evan. Oke, terima kasih Mas Tov. Jadi secara garis besar untuk semua keputusan dari Dewan Juri itu memang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat ya para peserta. Jadi mohon maaf kalau kami memang tidak bisa memberikan nilai-nilai atau bobot mana saja yang kami nilai nantinya. Terus yang dijelaskan tadi Mas Nov, kami juga mendapatkan kredit dari setiap hasil yang disubmit oleh para peserta, karena dengan mengikuti event ini berarti para peserta menyetujui untuk setidaknya gambarnya bisa kami ambil untuk
kebutuhan medsos di Sinergi Wahana Gemilang maupun promo-promo yang bersinggungan dengan acara ini. Jadi kami meminta izin juga sekarang karena takutnya nanti ada kesalahpahaman dari para peserta maupun pihak lainnya. Jadi kami meminta izin untuk meminta kredit atas desain yang sudah disubmit ke kami. Tapi kami juga menggunakan dalam batas-batas wajar, tidak mengkomersilkan hasil dari para peserta. Oke, kita lanjut ya, Mas. Yep. Lanjut dari Joko Anggara, mau tanya terkait penggunaan standar part, contohnya bearing, aluminium profile, dan lain-lain, apakah harus digambar manual? Dan jika mengambil gambar dari internet, apakah termasuk kriteria plagiarisme? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan part berupa hardware, misalnya bolt, nut, faster, kemudian bearing dan lain sebagainya, itu diperkenankan menggunakan content center yang ada di Inventor ataupun download di internet. Misalnya, saya bearingnya pakai NSK, ambil itu silahkan. Berupa aksesoris lainnya juga boleh ya, misalnya saya menggunakan frame yang ada di standar part dan itu dijual gitu. Kemudian download 3D modelnya lalu digunakan, itu diperkenankan. Gitu ya. Silahkan. Sama dengan poin yang ini sebetulnya ya. Jadi di poin lomba rendering itu diperkenankan untuk menambahkan aksesoris ya. Nah ini sama aja kita. Di poin ini mungkin saya tambahkan juga diperkenankan untuk menggunakan hardware dari internet ya. Oke. Silakan pertanyaan selanjutnya Mas Evan. Oke, terima kasih Mas Nov atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir nih Mas, karena kita sudah melebihi waktu yang seharusnya. Jadi ini pertanyaan terakhir terkait Autodesk account-nya nih dari Rais. Katanya dia sudah punya student email untuk Autodesk account-nya, tapi berbeda dengan email yang sudah didaftarkan. Apakah nanti ada masalah atau gimana nih Mas? Oke. Mungkin ini sama Mas Evan aja ya, langsung inform gitu ke Mas Evan. Mas Evan, saya mau replace dengan email ini, silakan. Seperti itu aja ya, biar lebih mudah ya. Ya, berarti tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah, ya. Jika memang ada email yang sudah terdaftar di Autodesk account, mohon diinfokan ke saya agar nanti bisa dikirim invitation-nya oleh Bapak Nofli untuk submission-nya. Oke, saya kasih sampai 11.15 nih untuk pertanyaan terakhir. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, akan saya tutup karena kita sudah melebihi dari jadwal yang ditentukan. Oke, belum ada chat lagi. Oke, berarti sudah ya. Kita tutup aja ya Mas Nov untuk acara Q&A-nya. Jadi untuk para peserta nanti kami panitia akan memberikan recording atau hasil dari technical meeting ini berupa link ke masing-masing email para peserta. Jadi nanti ada link yang akan dikirimkan, bisa dicek lagi terkait hasil technical meeting. Kami juga akan membuat grup nanti Telegram atau WhatsApp akan kami informasikan kembali via email sekaligus dengan link pendaftar link hasil technical meeting ini. Jadi mohon ditunggu update-nya di email masing-masing. Oke, saya juga ingin memberitahukan mungkin ada dari para peserta yang belum tahu terkait hadiah dari event Design Challenge PT Sinergi Wahana Gemilang ini. Total hadiah yang kami berikan adalah 10 juta rupiah.
hadiah tidak berupa uang tapi berupa barang. Ada Samsung A32, ada Samsung A12 dan Samsung Buds Live untuk para pemenang. Oke. Lanjut. Oke. Sudah. Nah, ini nih. Kita juga ada nih untuk para peserta nantinya akan kami berikan voucher e-wallet berupa OVO atau GoPay di tanggal 5 Agustus pada saat pengumuman pemenangnya. Terus juga ada lucky prizes-nya ini door prize ya. Ini sebenarnya door prize nanti akan dipilih secara random oleh panitia. Ada Galaxy Fit sama Galaxy Buds Live. Jadi semua peserta nanti yang akan mengikuti keseluruhan acara di tanggal 5 Agustus akan mendapatkan OVO atau GoPay senilai 50.000, akan mendapatkan e-certificate juga untuk semua peserta yang mendaftar ya. Jadi semuanya akan kami berikan pada saat acara sudah selesai. Jadi mohon di tanggal 5 Agustus semuanya bisa berpartisipasi dari awal sampai akhir acara agar kami bisa mengirimkan e-wallet dan e-certificate kepada para peserta. Oke. Selain itu, nah di kolom chat juga ada link yang bisa diakses untuk registrasi lagi agar kami bisa mendata para peserta yang akan datang di tanggal 5 Agustus tersebut. Jadi kami harap para peserta sudah membooking waktunya di tanggal 5 Agustus tersebut agar kami bisa memastikan siapa saja yang datang. Ada pertanyaan juga, izin bertanya untuk tim yang dapat sertifikat. Ya, semua dapat sertifikat ya. Untuk peserta akan kami berikan e-certificate ke email masing-masing. Jadi nanti akan ada nama lengkap Anda semua di e-certificate tersebut. Dan peserta yang mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3 ada tambahan plakat. Jadi selain e-certificate akan kami berikan plakat juga untuk para pemenang. Juara 1, juara 2, juara 3 mendapatkan plakat. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum kami menutup technical meeting hari ini? Oke, saya tunggu sebentar. Oke ya, mungkin tidak ada tambahan dari panitia? Oke, mungkin dari saya sebagai penutup, sekali lagi kami dari Dewan Juri mengapresiasi partisipasi dari rekan-rekan semua yang sudah register, dan kami tunggu resultnya ya dari ketentuan yang sudah kita sepakati bersama. Dokumennya akan dikirimkan, dan tentunya ini semoga buat kalangan profesional ini menjadi satu open opportunity bagi rekan-rekan semua ketika meng-create satu produk, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang sehingga bisa diproduksi dan bisa dijual tentunya ya secara real world sebetulnya dari lomba seperti ini, karena ini lombanya nasional skalanya. Kemudian bagi teman-teman rekan-rekan yang masih student ataupun edukator, ini juga kesempatan yang bagus buat teman-teman student sehingga bisa menjadi bekal ketika masuk ke dunia industri seperti itu. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Evan, teman-teman semua akan mendapatkan sertifikat dari lomba ini. Bagi siapapun yang submit tentunya akan mendapatkan sertifikat lomba desain secara skala internasional ini, dan bagi yang menang tentu aja ada hadiah dan juga plakat ya. Terakhir mungkin dari saya, Mas Evan, penutup, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya, tetap jaga kondisi, sehat selalu, dan akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Nov. Ada pertanyaan satu lagi, Indah, boleh di back slide-nya.
Jadi ada pertanyaan, untuk tanggal 5 Agustus itu kan ada track session ya. Jadi itu ada 2 session, session pertama dan session kedua. Nah, ini kami bebaskan kepada para peserta untuk mengikuti session yang mana. Jadi ini nanti akan bisa dipilih secara bebas, kami tidak menentukan, karena memang pembicaranya akan berbeda. Jadi nanti di Zoom itu breakout session, kami akan undang pembicara berbeda untuk topik yang berbeda. Jadi silakan secara bebas memilih track session yang para peserta inginkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum official kami tutup? Kalau misalnya memang ada pertanyaan setelah technical meeting, silakan di email atau di WhatsApp ke saya agar kami bisa jawab secara private. Nanti kalau misalnya pun grupnya sudah ada, bisa di-sharing di grup Telegram atau WhatsApp. Nanti kita koordinasikan lewat sana jika ada pertanyaan atau kendala yang dihadapi. Oke. Segitu saja mungkin ya dari kami untuk technical meeting hari ini atau Design Challenge PT Sinergi Wahana Gemilang. Kami resmi tutup. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi dan waktunya. Semoga dilancarkan semua proses desainnya untuk para peserta. Semoga dilancarkan juga semua yang mau dilakukan, inspirasinya ataupun waktunya, semuanya dilancarkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya.